Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang sama-sama dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena tuntunan kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pada pagi ini kembali dipertemukan dalam program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi Sabtu 30 Juni 2022. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai segala tugas dan aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kita akan melandasi dengan membaca firman kebenaran Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas segala kasih karunia dan tuntunan Tuhan yang tidak hentinya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, di mana sepanjang malam ini kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh keberkatan, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa dalam surga, memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami, dan biarlah Roh Kudus saja yang akan berkata-kata dan akan memampukan kami memahami setiap kata dari firman kebenaran-Mu ini. Bersabdalah, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 9 saya akan bacakan. Firman Tuhan demikian. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Dalam bahasa Toraja, belana aku metu puang tangia tolino. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kebinasaan. Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanah Allah, bahkan mereka membuat berhala untuk disembah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat, dan Allah akan mengampuninya. Dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi. Tidak seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu, karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya. Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umat-Nya. Dalam bacaan kita dikatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah, namun kasih Allah yang tak terbatas tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 ditegaskan bahwa jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin, firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk berdoa, mendoakan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Yang berulang tahun, yang sakiti, serta seluruh jemaat Sudiang. Dan juga kita berdoa untuk pembangunan gereja. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha besar dan pengasih, di pagi yang penuh sukacita ini, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu, di mana kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami dalam melanjutkan kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya akan firman kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dan segala tugas dan pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, dan biarlah dari dalam pekerjaan mereka akan beroleh berkat untuk kelangsungan hidup mereka. Terlebih mereka akan pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami. Kiranya Tuhan, Engkau melibatkan kami semua jemaat-Mu Tuhan, untuk saling bahu-membahu dalam membangun gereja ini, sehingga rumah-Mu yang kudus ini boleh selesai, untuk kami boleh pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan, untuk memberikan pengharapan dan penghiburan bagi mereka. Dan saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau hadir untuk memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsinya. Dan oleh kuasa Tuhan, mereka boleh sembuh dari seluruh sakit penyakit yang dialaminya. Pun kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang bersukacita oleh karena ulang tahun dan perkawinan. Kiranya Tuhan hadir untuk melengkapi sukacita mereka, beri hikmat kepada mereka, dan biarlah mereka senantiasa bersyukur berterima kasih atas sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan, yang selalu melawan kehendak-Mu, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pemikiran. Dan biarlah atas pengampunan-Mu itu Tuhan, kami dilayakkan datang di hadirat-Mu, dan dengarkan sempurnakan doa kami ini Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang. Tuhan Yesus memberkati.